Sejarah Kitab Taurat menurut Islam. Kitab suci merupakan kumpulan kalam ilahi yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat beragama. Di dalam agama Islam terdapat 4 kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Mempercayai kitab-kitab Allah adalah wajib dan merupakan rukun iman yang kedua di dalam Islam. Salah satu dari 4 kitab suci yang wajib diimani oleh umat muslim adalah kitab Taurat, kitab suci bangsa Yahudi yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Kitab Taurat merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat sendiri diturunkan di Bukit Tursina, yaitu sebuah bukit yang berada di sebelah barat negeri Syam, Suriah. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang memiliki makna instruksi atau perintah. Disebut dengan kitab Torah atau perintah, sebab di dalam kitab tersebut berisikan perintah-perintah Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam. Sejarah turunnya Taurat. Sejarah turunnya kitab Taurat bermula dari peristiwa pemukulan terhadap pemuda dari suku Kipti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi wasallam, sehingga menyebabkan meninggalnya pemuda tersebut. Suku Kipti sendiri merupakan suku bangsa Mesir yang juga merupakan suku dari leluhur Raja Fir'aun. Mengetahui salah satu pemuda dari sukunya meninggal di tangan Nabi Musa, membuat Raja Fir'aun murka dan memerintahkan bala tentaranya menangkap dan membunuh Nabi Musa. Nabi Musa kemudian pergi meninggalkan negara Mesir untuk menuju negeri Madian. Negeri Madian merupakan nama suatu daerah yang terletak di dekat Laut Merah dan di sebelah tenggara Gunung Sinai Tursina. Kawasan ini masuk dalam wilayah Yordania yang berbatasan dengan negara Palestina. Tempat turunnya kitab Taurat. Setelah sampai di negeri Madian, Nabi Musa alaihi wasallam bertemu dengan salah satu Nabi Allah, yakni Nabi Syuaib alaihi wasallam. Nabi Syuaib meminta Nabi Musa untuk menikahi salah satu putrinya dan kemudian tinggal bersama di rumah Nabi Syuaib. Setelah tinggal cukup lama di negeri Madian, Nabi Musa alaihi wasallam kemudian meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali lagi ke Mesir, negeri tempat Nabi Musa dilahirkan dan dibesarkan. Di tengah perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa alaihi wasallam melihat api di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Bukit ini berada di barat daya negeri Syam, Suriah. Nabi Musa kemudian mendekati api tersebut dan muncullah cahaya yang sangat terang dari langit yang merupakan pertanda turunnya wahyu dari Allah berupa kalam ilahi. Peristiwa turunnya wahyu pertama Nabi Musa di Bukit Tursina tersebut oleh Allah diabadikan dalam surat Taha ayat 10-16 yang berbunyi. Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa." Quran Surat Taha, 10-16. Isi dan kandungan Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam untuk diajarkan dan dijadikan pedoman bagi keturunan Bani Israel. Karena Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada kaum Bani Israel, maka Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan kaum Bani Israel. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab utama di mana tiap-tiap kitab tersebut memiliki isi dan kandungan masing-masing. Adapun 5 kitab yang terdapat di dalam kitab Taurat adalah sebagai berikut. 1. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian berisi tentang penciptaan Nabi Adam alaihi wasallam dan Hawa, serta penciptaan alam semesta. Bukan hanya itu, dalam kitab ini juga dijelaskan penyebab turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi, serta kisah Nabi seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, serta nabi-nabi Allah lainnya. 2. Kitab Keluaran. Kitab Keluaran membahas tentang penindasan Raja Fir'aun terhadap Bani Israel semasa berada di negara Mesir,
kisah Nabi Musa alaihi wasallam ketika berada di semenanjung Sinai selama 40 tahun. Di tempat tersebut Nabi Musa memohon dan berdoa kepada Yahweh Allah agar diberikan petunjuk. Di dalam kitab Keluaran dijelaskan bahwa kitab Taurat berisi 10 ajaran atau perintah, atau yang lebih dikenal dengan istilah Ten Commandment. 10 perintah tersebut berisi: 1. Hormati dan cintai Allah. 2. Sebutlah nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskanlah Allah. 4. Hormati ibu dan bapak. 5. Tidak membunuh. 6. Tidak berzina. 7. Tidak mencuri. 8. Tidak berdusta. 9. Tidak berbuat kemaksiatan. 10. Jangan menginginkan barang orang lain dengan cara yang tidak benar. 3. Kitab Imamat. Di dalam kitab Imamat dijelaskan mengenai aturan-aturan dan tata cara beribadah agama Yahudi, serta upacara-upacara keagamaan bangsa Israel pada zaman dulu. Di dalam agama Islam aturan seperti ini disebut dengan istilah syariat Islam. Dengan kata lain, kitab Imamat adalah kitab yang membahas aturan syariat agama Yahudi. 4. Kitab Bilangan. Kitab Bilangan disebut juga dengan kitab Bimidbar yang berarti daerah liar. Dinamai seperti itu, sebab kitab Bilangan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika berada di padang pasir selama 38 tahun. Keberadaan bangsa Israel yang diceritakan pada kitab tersebut adalah ketika melakukan perjalanan dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Selain mengisahkan tentang perjalanan Bani Israel menuju Tanah Kanaan, kitab Bilangan juga menjelaskan tentang 12 suku bangsa Israel pada masa Nabi Musa alaihi wasallam. 5. Kitab Ulangan. Kitab Ulangan merupakan bagian dari kitab Taurat yang kelima. Kitab Ulangan berisi tentang kisah Bani Israel ketika keluar dari negara Mesir. Kitab Ulangan juga berisi tentang khutbah Nabi Musa ketika berada di negeri Moab, yaitu sebuah daerah tempat Nabi Musa dan Bani Israel singgah sebelum sampai di negeri Kanaan. Kitab Taurat di dalam Al-Quran. Seperti halnya kitab-kitab agama samawi lainnya, yakni kitab Zabur dan Injil, kitab Taurat pun beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang membahas tentang kitab Taurat adalah surat Al-Maidah ayat 43. Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu. Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah 43. Ayat lain yang membahas tentang kitab Taurat adalah surat Al-Qasas ayat 43. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat. Quran Surat Al-Qasas 43. Demikian tentang kitab Taurat, mengutip karpetpersia.com, oleh Picasso Karpet, Pok 19, 2020. Saya Edi Karyanto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.